Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala habibillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Sebelum memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita membaca Ummul Quran ala hadin niyyah wa likulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA, SMK dan S dan MA kelas 12, hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Peta konsepnya, hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Kemudian menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Hikmah memiliki perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Menjelaskan kaitan antara ketauhidan dengan hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Hidup sesuai perintah Allah dengan hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 1. Hormat, pengertian hormat dan patuh. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua berarti menghargai, ta'zim dan khidmat kepada kedua orang tua. Jadi hormat itu adalah menghargai dan ta'zim. Hormat dan patuh dapat diartikan berbakti. Ciri orang hormat dan patuh kepada orang tua adalah diantaranya berbakti. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban anak terhadap kedua orang tuanya. Kemudian menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Dalil perintah hormat kepada kedua orang tua. Allah memerintahkan setiap anak agar berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana ada di Quran surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Kemudian dalil selanjutnya, perintah untuk rendah hati dan mendoakan kedua orang tua. Quran surah Al-Isra ayat 23 tadi juga itu memerintahkan bahwa bagaimana kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian di ayat 24 Al-Isra ayat 24, wafid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Jadi mohon setelah sholat bacakanlah doa kedua orang tua. Kemudian dalil selanjutnya, berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan kebaikan paling utama. Itu ada di hadis riwayat Muslim. Kemudian hormat dan patuh terhadap kedua orang tua merupakan kewajiban kedua setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hormat dan patuh kepada ibu lebih diutamakan. Selanjutnya, sebab manusia hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Pertama, orang tua menjadi sebab adanya anak. Mustahil adanya anak tanpa adanya kedua orang tua. Maka ini menjadi sebab agar kita hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Orang tua telah memberikan kasih sayang tanpa batas. Subhanallah, tidak mengenal waktu,
tidak mengenal tempat dimanapun. Kasih sayang kedua orang tua tidak ada batasnya. Orang tua telah mengasuh anak sejak lahir hingga dewasa secara sabar dan ikhlas, tanpa pamrih, ya. Orang tua telah memberikan bekal kehidupan terbaik, ya. Selanjutnya, tata cara menghormati kedua orang tua. Pertama, senantiasa berbuat baik dan hormat kepada kedua orang tua. Yang kedua, mengikuti keinginan dan saran orang tua selagi tidak melanggar syariat Islam. Membantu kedua orang tua, mendoakan orang tua, menjaga dan merawat orang tua, ya, baik sedang sakit maupun sehat. Menziarahi kedua orang tua yang telah meninggal, ya. Ini merupakan kewajiban seorang anak juga, ya. Ketika orang tua sudah meninggal, maka jangan putus silaturahimnya, datangi makamnya untuk berziarah, melunasi hutang orang tua. Kemudian etika kepada kedua orang tua. Al-Ghazali bagaimana cara etika kita kepada orang tua? Mendengarkan pembicaraan orang tua, melaksanakan perintah orang tua, tidak berjalan di depan orang tua, tidak mengeraskan suara ketika berbicara dengan orang tua, yang lemah lembut, menjawab dan segera datang terhadap panggilan kedua orang tuanya, ya. Berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan hati orang tua, jangan membuat sedih. Menundukkan badan jika lewat di depan orang tua, tidak mengungkit kebaikan kita kepada kedua orang tua, tidak memandang orang tua dengan mata membelala. Alhamdulillah, ya. Selanjutnya, masih terkait dengan analisis perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Hikmah hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling utama, ya. Karena perintah Allah jelas, dalil dari hadis dan Al-Quran itu ada. Semua perbuatan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tua meridhoi, ya, menghilangkan segala bentuk kesulitan yang sedang dialami, ya. Sering-seringlah mohon doa kepada orang tua. Dimudahkan, diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur, dapat menjadikan masuk surga. Alhamdulillah. Selanjutnya, menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada guru. Pengertian hormat dan patuh kepada guru. Hormat dan patuh kepada guru adalah sikap mulia dan takzim kepada guru, memuliakan dan takzim kepada guru, ya. Jadi guru itu adalah orang tua. Ketika orang tua telah menitipkan kepada lembaga pendidikan, guru memiliki jasa yaitu mendidik dan penuh kasih sayang dan penuh keikhlasan, ya. Dalil perintah hormat dan taat kepada guru. Kedudukan guru sama dengan kedudukan ayah, ya. Jadi kedudukan seorang guru itu sebetulnya sama dengan kedudukannya kedudukan ayah. Kemudian seorang murid mendoakan kebaikan seorang guru, ya. Jadi kita dituntut untuk mendoakan, ya. Kita dituntut untuk mendoakan guru, ya. Hadis riwayat Bukhari, apabila ada yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah dengan balasan yang setimpal. Apabila kamu tidak bisa membalasnya, maka doakanlah ia hingga engkau memandang telah mencukupi untuk membalas dengan balasan yang setimpal, ya. Ini dalil terkait dengan hormat dan patuh kepada guru. Kemudian sebab-sebab murid harus menghormati guru. Apa sebabnya? Pertama, guru telah memberikan ilmu pengetahuan secara ikhlas. Guru telah memberikan bekal yang sangat berharga, yaitu ilmu, ya. Karena tanpa ilmu maka kita akan tersesat. Guru menjadikan murid diangkat derajatnya oleh Allah karena ilmu dan imannya, ya. Dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajati. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu dan beriman. Cara murid menghormati guru, pertama memuliakannya, ya, atau menghormatinya, ta'zim. Kedua, mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat, bukannya malah ngantuk. Kemudian mendatangi tempat belajar dengan rapi, ya, sesuai dengan jadwal, ya. Ketika dijadwalkan menggunakan pakaian seragam, maka sesuaikan,
dan rapi. Memperhatikan guru saat guru menjelaskannya. Bertanya kepada guru dengan cara yang baik dan sopan, ya, tidak menyinggung atau bahkan membandingkan. Hormat kepada guru, mengikuti pendapatnya dan petunjuknya. Memberi salam terlebih dahulu. Ya, ketika bertemu, maka ucapkanlah salam terlebih dahulu. Itu cara murid menghormati guru. Menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Cara murid menghormati guru. Memandang guru dengan keagungan dan meyakini bahwa guru memiliki derajat kesempurnaan, ya. Kemudian mematuhi hak-hak yang harus diberikan guru untuk tidak melupakan jasa-jasanya. Bersikap sabar jika menghadapi guru, seorang guru yang memiliki perangai kasar dan keras, ya, harus sabar. Duduk dengan sopan, tenang dan merendahkan diri dan hormat di hadapan guru. Ketika memandang guru, ketika menghadap guru, hendaklah dengan kondisi badan dan pakaian yang bersih. Cara murid menghormati guru, ya. Masih caranya, tidak bercanda di depan guru, tidak menanyakan masalah lain di tengah majelis guru, tidak menanyakan masalah ketika guru sedang di tengah jalan, tidak menghentikan langkah guru ketika guru sedang berjalan, tidak berburuk sangka kepada guru, tidak mendahului guru ketika berjalan, tidak memotong pembicaraan guru, berkata jujur kepada guru, menyempatkan diri bersilaturahmi, ya, kepada guru, mendatangi rumah-rumahnya, kemudian mengingat jasa-jasa guru dan terus mendoakan kebaikan untuk guru tersebut. Hikmah hormat dan patuh kepada guru. 1. Memperoleh berbagai keuntungan, ilmu yang berkah dan bermanfaat, ya. Mudah dalam menerima pelajaran. Jika kita hormat dan patuh kepada guru, maka ada rasa suka. Ketika sudah memiliki rasa suka, maka pelajaran akan mudah kita terima. Menjadikan ilmu bermanfaat untuk masa depan, menjadikan sebab termasuk golongan atau kelompok manusia yang diangkat derajatnya. Kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru sesuai dengan Quran surah Al-Isra ayat 23 dan hadis terkait. Pertama, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ini kaitannya dengan tauhid, berbuat baik kepada orang tua, menanggung kehidupan orang tua jika usia lanjut, larangan membentak orang tua. Kemudian ini kaitan, ya, tauhid, antara tauhid dan beribadah. Kemudian hormat dan patuh kepada guru, mendorong manusia selalu beramal soleh, bersungguh-sungguh dalam beramal baik, ikhlas dan istiqomah, selalu menghormati guru dalam segala kondisi. Jadi ini terkait bagaimana kita mentaati, ya, berbuat baik, ya, perilaku berbuat baik kepada kedua orang tua dan guru. Mudah-mudahan dengan materi yang sangat singkat ini menjadi dasar untuk memahami lebih dalam lagi, ya, materi-materi bagi taat dan patuh kepada kedua orang tua guru dengan referensi-referensi yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala hilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.